Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas TIB yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Pandu Trikurniawan dengan NIM 043. Kemudian ada Ferry Romadoni dengan NIM 055. Dan yang ketiga ada Zikrila Rahma Azara dengan NIM 067. Kami akan mensimulasikan proses deadlock pada OS simulator. Deadlock sendiri ialah kondisi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan proses lain, sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusi. Langsung saja kita praktekkan di sini. Pertama, kita masuk ke menu compiler, kemudian masukkan program yang sudah kita buat. Kita lakukan compile pada program. Nah, di sini untuk program P1 ialah sudah memiliki resource 1. Kemudian program P1 ini juga meminta resource 2 untuk dialokasikan kepada program 1. Kemudian dilakukan perulangan for 1 sampai 20. Setelah itu kita load in memory. Lakukan secara 4 kali. Menambahkan sebanyak 4 proses, kita masuk ke menu OS simulator. Setelah itu kita ubah settingan ini ke round robin, kemudian ticknya kita jadikan 10. Untuk OS kontrolnya kita naikkan ke yang paling cepat. Setelah itu kita masukkan program di sini, mulai dari P1, P2, P3, dan P4. Kemudian kita masuk ke menu views dan pilih view resource untuk melihat apakah ada yang terjadi deadlock. Kita stay on top, kemudian kita start di sini. Lihat di sini bahwa ada peringatan terjadinya deadlock. Kita juga dapat melihat proses dari deadlock tersebut. Di sini terlihat bahwa proses dan resource terbentuk seperti lingkaran yang tertutup. Hal ini ya yang menyebabkan terjadinya deadlock atau jalan buntu. Pertama di sini ada P1 yang meminta resource kepada resource 2. Kemudian ada resource 1 yang mengalokasikan ke proses 1. Kemudian proses 4 yang meminta resource 1 dan resource 4 mengalokasikan ke proses 4. Kemudian proses 3 meminta resource 4 dan seterusnya. Mengatasi deadlock sendiri, kita dapat mengklik release pada salah satu resource.
Setelah kita melakukan mengklik release tadi, terlihat proses backlog tadi sudah teratasi. Kemudian kita coba lagi untuk yang this allow hold and wait. Kita masukkan lagi programnya. Start. Terlihat di sini juga terjadi deadlock. Namun dapat teratasi dengan sistem sehingga deadlock dapat terhindari. Kemudian kita akan mencoba yang circular wait di sini. Kita masukkan kembali program. Lalu kita start lagi apakah terjadi deadlock. Di sini memang terjadi deadlock dan sistem tidak dapat mengatasi deadlock sendiri. Maka solusinya kita klik release untuk salah satu resource ini. Deadlock sudah teratasi. Kita coba untuk yang total ordering. Kita masukkan kembali programnya. Kemudian kita start. Deadlock di sini salah satu resource. Lihat di sini sistem dapat mengatasi deadlock sendiri tanpa kita harus mengklik release. Selanjutnya kita coba yang bagian recover abort proses. Kita masukkan kembali programnya. Kita coba start. Di sini sistem tidak dapat mengatasi deadlock itu sendiri. Oh, bisa ternyata. Ternyata untuk abort proses sendiri bisa mengatasi deadlock sendiri. Setelah itu kita coba yang bagian preempt resource. Kita masukkan kembali programnya. Kemudian kita start.
yang preempt resource tidak dapat mengatasi deadlock sendiri, maka ternyata untuk preempt resource sendiri juga bisa mengatasi deadlock sendiri ya. Kemudian kita mencoba yang do not detect. Apakah yang akan terjadi? Kita masukkan kembali programnya. Setelah itu kita start. Di sini terjadi deadlock namun tidak ada warning karena kita memakai do not detect. Hanya untuk deadlock sendiri tidak terdeteksi, namun untuk resource tidak berjalan. Ya mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pembawaan yang kurang jelas, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.